Shalom saudara. Setiap kali ketika kita mendengar berita tentang Kristus, kita selalu dituntut untuk memberikan respons. Salah satu respons yang harus kita beri adalah ketika kita diberi pertanyaan tentang apa yang akan kita lakukan dan menurut kita siapakah Kristus itu. Ketika Tuhan Yesus diperhadapkan kepada Pilatus, saudara, Pilatus yang mengadili mengajukan pertanyaan, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus itu? Apa yang saudara lakukan ketika mendengar tentang Yesus yang adalah Kristus? Keputusan apa yang saudara buat ketika mendengar tentang Dia? Ada yang mungkin berpikir bahwa saya tidak menentang Dia, tapi saya juga tidak percaya kepada Dia. Namun saudara, apakah kita bisa bersikap netral kepadanya? Di dalam Matius 12 ayat 30 Tuhan Yesus berkata, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Bersama Dia atau melawan Dia. Tuhan Yesus mengatakan bahwa di hadapannya tidak ada yang namanya netral. Kita harus memilih berpihak kepadanya atau menjadi musuhnya. Ketika menolak untuk percaya, berarti kita memilih untuk menjadi lawannya. Minggu ini saudara memasuki minggu keempat Prapaskah. Mari kita lihat respons dan sikap seorang pejabat penguasa Romawi yang memiliki peran dalam keputusan diberikannya hukuman mati kepada Tuhan Yesus. Di zaman itu saudara, orang Romawi lah yang berkuasa untuk mengeksekusi seseorang. Dan karena pemimpin Yahudi ingin menghukum mati Yesus, maka mereka harus membawanya kepada penguasa Romawi dan membujuk penguasa Romawi ini untuk menjalankan eksekusi. Dan penguasa yang berhak mengambil keputusan itu saat itu adalah Pontius Pilatus. Di dalam Injil Matius 27 ayat 11-26 yang mengisahkan Tuhan Yesus dibawa ke hadapan Pilatus, Matius mencatat fakta bahwa sesungguhnya Pilatus tidak menganggap Yesus melakukan kejahatan apapun. Ayat 18 dan 19, ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia, aku sangat menderita di dalam mimpi tadi malam. Lukas juga mencatat saudara, ada 2 kali Pilatus mengumumkan tidak didapatinya kesalahan di dalam diri Yesus. Pertama, di dalam Lukas 23 ayat yang keempat. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Kedua, di dalam Lukas 23 ayat 13-14. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya. Nah, ketika imam-imam kepala memberikan tuduhan bahwa Tuhan Yesus menyesatkan, saudara Pilatus ketika melakukan pemeriksaan tahu bahwa Yesus bukanlah seorang pemimpin pemberontak yang punya potensi untuk menggulingkan pemerintah Romawi seperti yang dituduhkan. Pilatus tahu bahwa Yesus tidak punya tentara, tidak punya kekayaan atau kedudukan untuk bisa melakukan seperti yang dituduhkan kepadanya. Tetapi saudara, tekanan dari para pemimpin Yahudi sangat besar supaya Tuhan Yesus disalibkan. Bahkan para imam menghasut orang banyak supaya bahkan ketika Pilatus mengajukan antara Yesus dan Barabas, seorang penjahat besar yang berada di penjara pada waktu itu untuk dibebaskan, orang banyak tetap memilih Yesus untuk disalibkan dan Barabas dibebaskan. Pada waktu itu saudara, hukuman salib bukanlah hukum Yahudi. Hukuman salib adalah hukum orang Romawi. Hukuman bagi orang Yahudi adalah rajam. Dan kita tahu bahwa hukuman salib adalah hukuman paling kejam dan biadab serta hina di dalam sejarah. Dan karena kebencian yang begitu dalam ini, para imam memilih hukuman yang mengerikan itu. Saudara, apa yang akan terjadi kepada seseorang yang tahu fakta kebenaran, namun tidak berani berdiri di atas kebenaran itu? Apa yang akan dilakukan oleh seseorang
yang ingin menyenangkan orang banyak dan takut kehilangan jabatan jikalau dia berpihak kepada kebenaran. Apa yang akan dilakukan oleh seseorang yang takut kepada tekanan massa? Pilatus, saudara, sebagai wali negeri pada waktu itu memang berada dalam situasi yang sulit. Keputusan yang ia buat harus ia pertanggungjawabkan kepada Tiberius, kaisar yang memerintah saat itu. Nah, Kaisar Tiberius adalah seorang yang tidak akan mengampuni wali negeri yang menoleransi pemberontakan. Namun di sisi lain, Tiberius juga akan mengambil tindakan tegas terhadap wali negeri yang memperlakukan tawanan dengan buruk. Jadi dalam hal ini, Pilatus harus berhati-hati di dalam bertindak. Dalam situasi ini, saudara, Pilatus menghadapi dilema. Dia terombang-ambing di antara dua hal. Pertama, fakta dia tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Kedua, rasa takut kepada orang banyak yang menuntut supaya Yesus dihukum mati. Di lain pihak, dia tidak boleh sembrono karena keputusannya akan dia pertanggungjawabkan kepada Kaisar Tiberius. Apakah saudara pernah dalam situasi demikian? Menghadapi dilema antara taat kepada Tuhan, berdiri di atas kebenaran, dan prinsip yang benar dengan resiko tertentu, atau menolerir prinsip kebenaran demi menyenangkan orang-orang tertentu. Dan dalam konteks Pilatus, saudara, dia akhirnya menyerah. Dia memilih untuk menyenangkan hati orang banyak, memilih untuk menyerah terhadap tekanan massa dan mengabaikan kebenaran yang dia sudah tahu. Markus 15 ayat yang ke-15, dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Saudara, setelah mengambil keputusan itu, Pilatus kemudian mencuci tangannya. Nah, mencuci tangan ini merupakan tradisi Yahudi untuk menunjukkan bahwa seseorang tidak bersalah atau tidak ikut terlibat. Namun, benarkah di dalam keputusan penyaliban itu Pilatus tidak bersalah? Tentu saja tidak. Dia sesungguhnya bertanggung jawab terhadap keputusan penyaliban itu. Saudara, C.S. Lewis pernah berkata, kita harus membuat pilihan dengan Yesus. Tidak mungkin kita bisa bersikap netral. Pilihannya adalah apakah kita menganggap dia sebagai anak Allah atau seorang gila atau lebih parah dari itu. Ketika Pilatus bertanya, apa yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus itu? Dan pertanyaannya dia jawab dengan mengambil keputusan menyalibkan Yesus. Walaupun dia mencuci tangan terhadap masalah itu, saudara, namun sesungguhnya dia sudah mengambil keputusannya. Dia sudah memutuskan berdiri di pihak mana. Apakah yang saudara perbuat dengan Yesus yang disebut Kristus itu? Tuhan Yesus berkata, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Bersama dia atau melawan dia. Saudara, mari kita koreksi diri. Selama ini, di manakah kita berdiri? Beranikah saudara menyatakan kebenaran, sekalipun itu mungkin harus menerima konsekuensi tertentu yang tidak menyenangkan? Sudahkah berdiri di atas prinsip kebenaran dan menyatakan diri sebagai murid Kristus di tengah-tengah dunia yang tidak mengenal kebenaran ini? Bagaimanakah saudara menyelesaikan ketika diperhadapkan kepada dilema-dilema di dalam hidup ini? Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin.